warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait dengan kepalitan dan PKPU. Kepalitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan PKPU dikatakan bahwa kepalitan adalah sita umum atas suatu kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan PKPU. Sedangkan PKPU sendiri tidak didefinisikan atau diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Kepalitan, akan tetapi dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam Undang-Undang Kepalitan dan PKPU di dalam pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang kepada kreditor. Dengan kata lain, PKPU adalah alternatif penyelesaian hutang untuk menghindari kepalitan. Meski tidak dijabarkan secara jelas dalam undang-undang tersebut, namun PKPU dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitur dan juga kreditur berkenaan dengan penyelesaian hutang piutang. Atau dengan kata lain, kita dapat melihat bahwa PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitor maupun kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi membayar hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang kepada kreditur antara debitur dan juga kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan. Hal tersebut bisa dilihat di dalam pasal 222 Undang-Undang Kepalitan junto pasal 228 ayat 5 Undang-Undang Kepalitan. Kedua adalah syarat kepailitan. Debitur dikatakan pailit ketika sudah memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah ada. Yaitu yang pertama adalah debitur paling sedikit memiliki dua kreditur. Keberadaan dua kreditur ini merupakan syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa harta kekayaan debitur harus dibagi secara adil kepada setiap kreditur. Yang kedua, debitur paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditur. Pengertian keadaan berhenti membayar utang-utang harus diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitur tidak membayar utangnya yang seharusnya dia bayar. Apabila dia baru satu kali tidak membayar, maka dia belum tentu dapat dikatakan dalam suatu keadaan tidak membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar. Keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit. Kemudian yang ketiga, utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih. Utang jatuh waktu dan dapat ditagih memiliki pengertian yang berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih. Namun, utang yang telah dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunya untuk si debitur untuk membayar atau melunasi utang yang dilakukan oleh debitur. Suatu utang sekalipun waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi uang prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih prosedur atau tata cara permohonan PKPU. Nah, adapun tata cara atau prosedur permohonan PKPU ini diatur di dalam pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. Dalam pasal tersebut diatur bahwa
Prosedur permohonan PKPU yang pertama yakni permohonan PKPU ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan debitur. Perlu kita ketahui bersama bahwa permohonan PKPU ini dapat diajukan oleh debitur maupun oleh kreditur. Nah, ketika pemohon ini ingin mengajukan permohonan PKPU, maka ia harus memilih pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat atau kedudukan dari si debitur. Selanjutnya, surat permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pemohon dan kuasa hukumnya. Yang kedua, dalam hal pemohon adalah debitur, maka permohonannya harus menyertakan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan jumlah utang serta bukti yang lainnya. Jadi, ketika si debitur ini ingin mengajukan permohonan PKPU, maka ia harus menyertakan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan jumlah utangnya kepada pengadilan. Yang ketiga, dalam hal pemohon adalah kreditur, maka pengadilan harus memanggil debitur melalui jurusitanya paling lambat 7 hari sebelum sidang dilaksanakan. Jadi, ketika yang mengajukan permohonan PKPU ini adalah kreditur, maka pengadilan harus memanggil si debitur untuk mengikuti persidangan melalui jurusitanya yang dipanggil paling lambat 7 hari sebelum sidang yang pertama ini dilaksanakan. Yang keempat, pada sidang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3, debitur mengajukan daftar bukti yang memuat sifat, jumlah piutang dan jumlah utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian. Jadi ketika si kreditur ini mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan, maka pengadilan harus memanggil si debitur. Si debitur ini juga harus menyertakan daftar yang berupa sifat yang memuat sifat, daftar piutang dan daftar utang yang diajukan kepada pengadilan, serta bila ada harus melampirkan rencana perdamaian. Yang kelima, pada surat permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dilampirkan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur sebagaimana yang diatur di dalam pasal 222. Jadi, ketika yang mengajukan ini adalah debitur dan debitur menyertakan daftar yang berupa yang memuat sifat, jumlah piutang dan jumlah utang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tadi, si debitur ini juga harus mengajukan atau menyertakan lampiran rencana perdamaian. Nah, lampiran rencana perdamaian ini sangatlah penting dalam PKPU karena tujuan utama dari PKPU sendiri itu adalah agar para pihak ini mencapai perdamaian. Yang keempat, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara PKPU. Mutatis mutandis sendiri adalah ketentuan dalam pasal-pasal tersebut berlaku juga dengan perubahan yang diperlukan. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan kepailitan dan PKPU, di mana keduanya tentu memiliki perbedaan. Yang pertama adalah terdapat pada upaya hukumnya. Dalam kepailitan, putusan atas permohonan pailit dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, putusan tersebut dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan catatan putusan tersebut harus ingkrah atau harus berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam PKPU, putusan tersebut sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Kemudian perbedaan yang kedua adalah yang melakukan pengurusan harta debitur.
di mana dalam kepailitan yang melakukan pengurusan harta debitur adalah kurator, sedangkan dalam PKPU adalah pengurus. Kemudian perbedaan yang ketiga terdapat pada kewenangan debitur, di mana dalam kepailitan sejak tanggal putusan tersebut diucapkan, maka debitur akan kehilangan haknya untuk menguasai sekaligus mengurus hartanya yang terdapat pada harta pailit. Sedangkan dalam PKPU, debitur masih dapat mengurus hartanya selama ada persetujuan dari pengurus. Kemudian, perbedaan yang keempat adalah jangka waktu penyelesaian, di mana dalam kepailitan setelah diputusnya pailit oleh pengadilan niaga, maka tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. Sedangkan dalam PKPU, perpanjangan dalam jangka waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 270 hari selama putusan sementara telah diucapkan. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait dengan berakhirnya PKPU. Jadi terdapat dua periode PKPU, yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap, di mana PKPU sementara berlangsung paling lama 45 hari, sedangkan untuk PKPU tetap berlangsung paling lama 270 hari jika hal tersebut disetujui oleh kreditor melalui pemungutan suara. Kemudian menurut ketentuan pasal 255 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa PKPU dapat diakhiri atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih dari satu kreditor, atau atas prakarsa pengadilan dalam hal ada 6 poin. Yang pertama, debitor selama PKPU bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya. Yang kedua, debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya. Yang ketiga, debitor melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan dari pengurus. Kemudian yang keempat, debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat diberikannya PKPU, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor. Kemudian yang kelima, selama waktu PKPU tersebut, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU. Dan yang keenam atau yang terakhir, keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya. Apabila alasan pengakhiran PKPU didasarkan atas 6 poin tersebut di atas, maka pengurus wajib mengajukan permohonan PKPU dan permohonan tersebut harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 hari sejak pengajuan permohonan tersebut, dan putusannya pun harus diucapkan dalam jangka waktu 10 hari juga sejak permohonan selesai diperiksa. Dan jika PKPU tersebut diakhiri, maka debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama. Kemudian, selain alasan tersebut di atas yang 6 poin, PKPU juga bisa berakhir ketika putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Rencana perdamaian dapat diajukan oleh debitor sejak permohonan PKPU diajukan kepada pengadilan sampai PKPU berakhir. Rencana perdamaian tersebut dapat berisikan restrukturisasi utang, baik sebagian maupun seluruhnya. Pengakhiran PKPU yang berdasarkan pada perdamaian ini tidak mengakibatkan debitor dinyatakan pailit. Jadi, inti dari materi berakhirnya PKPU ini ada dua, yaitu di mana berdasarkan alasan-alasan 6 yang sudah saya sebutkan tadi yang menyebabkan debitor pailit. Dan yang kedua berdasarkan putusan pengesahan perdamaian yang sudah berkekuatan hukum tetap di mana mengakibatkan debitor tidak pailit. Demikian materi PKPU yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.